Kesehatan ternak entok merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya ternak. Sasaran akhir tiap usaha peternakan adalah mencapai keuntungan. Keuntungan maksimal hanya akan dicapai bila semua ternak entok kita berada dalam kondisi yang sehat. Karena apa? Karena entok akan mampu berproduksi dengan optimal jika dalam kondisi yang sehat. Meski entok memiliki ketahanan 2 kali lipat dibandingkan unggas lain seperti ayam, namun tidak menutup kemungkinan entok pun bisa terkena wabah penyakit yang bisa berakibat fatal, yakni kematian. Banyaknya cerita dari para peternak yang entoknya mati karena wabah mata biru atau mata putih dan lain-lain merupakan bukti bahwa entok juga bisa terkena wabah penyakit yang harus diantisipasi oleh peternak, baik ternak skala kecil, menengah, maupun ternak skala besar. Sejauh ini, wabah mata biru menjadi momok paling menakutkan bagi peternak entok. Sejumlah peternak yang saya temui mengaku belum bisa menangani wabah tersebut. Karena itu, yang paling memungkinkan kita lakukan adalah mencegah agar wabah itu tidak masuk ke dalam kandang kita. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang 3 cara efektif agar kandang entok teman-teman bisa terhindar dari wabah mata biru. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa tekan subscribe dulu. Oke, yang pertama adalah melakukan isolasi. Isolasi merupakan tindakan untuk mencegah kontak langsung antara entok di dalam kandang dengan entok yang ada di luar kandang. Karena itu, teman-teman perlu membuat pagar tertutup pada bagian pembatas kandang agar entok tetangga yang di luar kandang tidak bersentuhan langsung dengan entok kita yang ada di dalam kandang. Jika teman-teman membeli entok baru dari pasar maupun dari peternak, lakukan isolasi atau karantina terlebih dahulu di kandang yang khusus. Jangan langsung dimasukkan ke kandang utama. Ini penting untuk memastikan entok baru itu dalam kondisi sakit atau sehat. Setelah beberapa hari di karantina dan dipastikan entoknya betul-betul sehat, maka baru boleh dimasukkan ke dalam kandang utama. Hal ini pernah dialami sejumlah peternak entok, salah satunya adalah Mas Kirana, pemilik kandang sorlem di Jenar Wetan. Puluhan entoknya mati karena tertular penyakit dari entok yang baru dibeli dari pasar. Mas Kirana kala itu tidak melakukan isolasi terhadap entok baru tersebut dan langsung memasukkan ke dalam kandang utama. Akibatnya, entok yang ada di dalam kandang utama tertular penyakit dan puluhan entok pun kemudian mati semua. Tindakan isolasi lain yang perlu dilakukan teman-teman yaitu memisahkan ternak berdasarkan kelompok umur atau kelompok produksi. Misalkan begini, ketika teman-teman memiliki anakan entok usia 3 bulan atau 5 bulan dan indukan yang sudah berproduksi, maka 3 kelompok umur itu harus dipisah. Buatkanlah kandang khusus pada masing-masing umur entok. Entok yang umur 3 bulan dibuatkan kandang khusus, begitupun untuk entok yang berumur 5 bulan juga dibuatkan kandang terpisah. Ini bisa teman-teman lakukan dengan menerapkan kandang sistem sekat. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi atau karantina entok baru tersebut harus dalam keadaan yang steril, yang bersih, dan disemprot dengan desinfektan. Misal seperti kandang isolasi, kemudian fasilitas tempat makan dan tempat minum, dan lain-lain. Yang kedua adalah kontrol lalu lintas kandang. Kontrol lalu lintas kandang merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat pengangkut hewan selain ternak, semisal kucing, anjing, hewan liar, dan juga pengunjung. Jadi pengunjung yang datang ke kandang juga perlu diwaspadai. Jangan-jangan dia membawa penyakit yang bisa membahayakan kandang kita. Maka, jangan asal pengunjung dibolehkan masuk ke dalam kandang utama. Bila pengunjung ingin melihat entok kita, cukup dilakukan dari luar kandang. Pengunjung yang perlu diwaspadai adalah para pedagang entok di pasar yang setiap hari bersentuhan dengan entok yang ada di pasar. Bila pedagang ingin membeli entok kita, maka cukup kita yang merelakan diri mengambil entok-entok itu di dalam kandang untuk dibawa keluar kandang. Jadi pedagang tidak perlu masuk ke dalam kandang untuk membeli entok-entok kita. Ini penting untuk mencegah entok kita terserang dari wabah penyakit.
Saya juga menyarankan agar peternak melakukan vaksinasi terhadap ternak entok untuk mencegah timbulnya wabah. Vaksin akan membentengi entok kita dari penyakit karena imunnya akan meningkat. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan penyebaran penyakit pada hewan, pakan, dan kemudian peralatan yang digunakan. Bila teman-teman sedang merawat entok yang sedang sakit, maka perlu lebih hati-hati. Setelah selesai memberikan pakan atau memberikan obat kepada entok yang sakit, kita perlu melakukan cuci tangan dengan sabun atau disemprot desinfektan agar bakteri yang menempel pada tangan kita itu mati. Peralatan pakan dan minum juga perlu disterilkan menggunakan desinfektan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sanitasi. Sanitasi merupakan tindakan pencegahan terhadap penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kotoran entok. Karena itu perlu dilakukan pembersihan kandang secara rutin untuk mengambil kotoran entok agar entok tetap sehat. Perlu diketahui bahwa penyebaran penyakit dapat masuk melalui mulut entok. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti tempat pakan dan tempat minum. Karena itu, kita juga perlu secara rutin membersihkan peralatan pakan dan minum serta kolam untuk mandi untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit. Lakukanlah penyemprotan desinfektan secara rutin. Nah, ketiga hal tersebut adalah sebuah tindakan yang sering kita kenal atau kita mendengar begitu dengan istilah penerapan biosecurity. Jadi biosecurity ada 3 langkah, yakni melakukan isolasi, kemudian mengontrol lalu lintas kandang, dan menjaga sanitasi. Biosecurity dan manajemen kesehatan ternak merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan produksi ternak dan status kesehatan ternak. Biosecurity adalah tindakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular sehingga rantai penyebaran penyakit dapat ditekan. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam kandang peternakan kita ataupun penyebarannya keluar area peternakan. Tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam hewan ternak kita. Penerapan biosecurity yang ketat dan berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit selama melakukan budidaya. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit, namun biosecurity merupakan garis terdepan pertama terhadap penyakit. Jadi, komponen utama biosecurity adalah melakukan isolasi, mengontrol lalu lintas kandang, dan menjaga sanitasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan biosecurity antara lain, mencegah penularan penyakit, menjaga kesehatan ternak dengan memperkecil risiko terkena penyakit, kemudian mendeteksi secara dini adanya wabah penyakit. Selain itu, biosecurity juga dapat menekan biaya kesehatan ternak menjadi lebih murah. Karena jika ternak sudah terserang penyakit, maka biaya untuk pengobatan juga akan lebih besar. Selanjutnya, memperoleh hasil atau produk yang lebih bagus karena biosecurity menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ternak untuk berproduksi. Jika ternak dapat berproduksi dengan baik, maka keuntungan yang diperoleh peternak juga akan banyak. Berikut beberapa tanda-tanda lemahnya biosecurity di sebuah peternakan antara lain. Yang pertama, masuknya penyakit yang belum pernah ada di peternakan tersebut. Kemudian, penyakit yang ada di peternakan tersebut tidak juga kunjung hilang atau cenderung berulang. Artinya penyakit itu datang lagi dan datang lagi. Kemudian, dua-duanya ya, itu juga ada di peternakan. Jadi sering terjadi penyakit baru dan terus berulang. Itu tanda-tanda lemahnya biosecurity di kandang tersebut. Jika kegiatan biosecurity dilakukan secara baik dan benar, maka produktivitas ternak, efisiensi ekonomi, dan produksi akan tercapai. Sebagai bagian dari sistem manajemen, maka biosecurity memainkan peran yang sangat penting dalam rangka menjaga status kesehatan ternak karena tiap-tiap prosedur biosecurity, baik pada kandang maupun peralatan kandang, merupakan
Upaya untuk menjauhkan ternak dari infeksi maupun kontaminasi bakteri penyebab penyakit sehingga dapat dicegah, terjadinya penyakit. Untuk itu, perlu diperhatikan dengan seksama terkait penerapan biosecurity di sebuah peternakan agar terhindar dari, berbagai masalah penyakit. Ternak tetap sehat dan nyaman tinggal di peternakan itu sehingga produktivitas ternak akan maksimal. Demikian informasi dari sumber yang saya peroleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.